Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bakti Nur Afianto, SIPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi, dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 2, Bapak ingin mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami mengenai Jaki yang berubah jadi Jaki Plus. Jadi, kalau kita mendengar kata Jaki kan memang sudah digital ya, pasti warga Jakarta juga sudah tidak asing lagi. Tapi, inovasi kita itu adalah ada di proses apakah benar-benar Jaki ini terasa bermanfaat dan transparansi dari sistem penerimaan, laporannya, seperti itu. Kelompok kami ada Alia Aziza, Salsabila Nur Aziza, Amalia Wahyu, Azizah Nurul, dan saya sendiri Abel Putri Rizkia. Selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan, ada ringkasan sederhananya dahulu kenapa kita mau mengambil mengenai si Jaki ini. Jaki sebenarnya tuh kan sudah dari sisi tampilan ataupun dari inovasi pelayanannya memang sudah digital ya. Terus dari sisi masyarakat juga sudah banyak yang terbantu. Masyarakat sekarang sudah dengan mudah bisa membuat laporan, mengirim foto, atau bahkan lokasi mengenai hal yang ingin dilaporkan. Nah, titik masalah ini sebenarnya bisa muncul ketika laporan yang masuk itu terlalu banyak dalam waktu yang bersamaan, karena masih ada proses verifikasi yang masih manual, kemudian juga laporannya akhirnya tuh bisa menumpuk. Kemudian kami menemukan satu masalah lagi, yaitu penolakan laporan tanpa adanya solusi yang jelas. Contohnya ada masyarakat yang udah buat laporan, tapi ternyata laporan tersebut tuh dianggap masuk ke kategori yang kurang tepat, tapi tanpa menemukan solusinya yang jelas gitu. Masyarakatnya tidak diberitahu mana tampilan yang belum sesuai seperti itu. Jadi masyarakat berpikir, oke laporan saya salah, terus saya harus bagaimana seperti itu. Nah, menurut kami harusnya proses pengaduan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Makanya kami mengusulkan ada transparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian partisipasi publik. Jadi Jaki Plus ini bukan berarti kami ingin mengganti Jaki secara keseluruhan atau membuat platform yang benar-benar baru, tapi lebih ke bagaimana sistem yang sudah ada ini bisa dikembangin lagi biar prosesnya itu lebih transparan untuk masyarakat. Lalu pada slide di sini ada analisis krisis kepercayaan dan identifikasi hambatan. Jadi pada slide ini kami ini ingin menunjukkan bahwa masalah utama Jaki ini bukan terletak pada tampilan atau fitur front end-nya. Jaki sudah memiliki fitur yang cukup modern seperti unggah foto, lokasi, dan juga pelacakan status laporan. Namun terdapat dua bottleneck utama. Yang pertama itu adalah validasi manual oleh CRM, karena meskipun AI sudah membantu tahap awal, keputusan akhirnya ini masih bergantung pada petugas. Lalu yang kedua ini adalah laporan yang ditolak tanpa solusi, sehingga ketika laporan dianggap tidak sesuai, masyarakat tidak mendapatkan arahan untuk memperbaikinya. Jadi inti masalahnya ini berada pada proses penanganan laporan di belakang sistem. Jika proses ini lambat atau tidak memberikan kepastian kepada masyarakat, maka pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Lalu, berdasarkan permasalahan tersebut, kami ini merancang Jaki Plus dengan konsep dari alur linear yang buntu menjadi alur yang adaptif. Artinya, ketika masyarakat membuat laporan, sistem tidak hanya menentukan apakah laporan diterima atau ditolak. Sistem juga memberikan respon yang lebih adaptif. Misalnya, ketika laporan belum memenuhi persyaratan, masyarakat dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan kemudian melakukan revisi. Dengan begitu, masyarakat tidak berhenti pada proses pelaporan saja, tetapi ikut terlibat sampai laporan tersebut menjadi lebih valid dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, untuk memastikan sistem digital ini tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga memiliki tata kelola yang baik, terdapat tiga pilar utama yang perlu diintegrasikan, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi ini memberikan keterbukaan, akuntabilitas ini memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir itu partisipasi publik memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pelayanan.
Oke, kemudian di slide selanjutnya itu ada analisis pemangku kepentingan atau stakeholder mapping. Jadi setelah kita melihat bagaimana tata kelolanya dibangun, selanjutnya kita juga perlu melihat siapa aja nih pemangku kepentingan yang terlibat dan bagaimana posisi mereka terhadap inovasi ini. Yang pertama itu ada warga DKI Jakarta sendiri. Jadi warga DKI Jakarta ini memiliki potensi dukungan yang cukup besar karena sistem ini memberikan kepastian mengenai status laporan, kanal revisi, serta waktu tunggu yang lebih terukur. Tapi resistensi terhadap tetap mungkin muncul apabila masyarakat merasa bahwa fitur-fitur ini itu terlalu rumit atau kurang mudah digunakan gitu. Kemudian yang kedua ada Diskominfotik DKI Jakarta, yaitu pengelola jakinya sendiri. Mereka memiliki kepentingan terhadap peningkatan kualitas aplikasi dan tersedianya data mengenai kinerja pelayanan yang lebih terukur. Tanpa pengembangan sistem, terutama apabila penggunaan fitur seperti AI untuk klasifikasi laporan. Jadi ini membutuhkan anggaran dan waktu dan serta kesiapan teknologi. Kemudian yang ketiga ini ada OPD, biasanya Bina Marga, LH, SDA, dan lain-lain. Mereka itu berperan karena laporan masyarakat pada akhirnya harus diteruskan kepada unit yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Sistem yang lebih terstruktur akan membantu membuat disposisi laporan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Kemudian yang keempat ada DPRD DKI Jakarta dan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta. Jadi kedua-duanya ini berperan dalam aspek pengawasan pelayanan publik. Dengan adanya data dan rekam jejak digital, proses pengawasan ini dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih jelas. Jadi, stakeholder mapping ini dapat dilihat bahwa sebagian besar pemangku kepentingan ini memiliki potensi dukungan terhadap sistem, tapi tetap terdapat beberapa bentuk resistensi, terutama terkait kesiapan teknologi, kebutuhan anggaran, kemudahan pengguna, dan tambahan beban kerja. Jadi, keberhasilan inovasi ini tidak hanya bergantung pada teknologinya, tapi juga pada bagaimana kepentingan masing-masing stakeholder dikelola. Baik, untuk slide selanjutnya di sini kami membahas tentang bagaimana Jaki Plus itu dapat diimplementasikan di lapangan serta dijaga juga keberlanjutannya. Di mana di sini ada beberapa adopsi yang bertahap, yaitu untuk strategi adopsi ini kami tidak menyarankan penerapan secara serentak guna minimalisir resiko teknis. Di sini kami menggunakan pendekatan bertahap melalui pilot project, di mana pada pengaduan jalan rusak terlebih dahulu dari sisi sosialisasi, inovasi ini cukup disalurkan melalui pembaruan aplikasi Jaki yang sudah ada tanpa perlu akuisisi pengguna baru. Sementara untuk warga lansia atau yang kurang fasih teknologi, pihak kelurahan dan kecamatan dioptimalkan sebagai simpul edukasi fitur revisi dan chatbot. Selanjutnya dari pilar keberlanjutan, inovasi ini sangat efisien secara anggaran karena biayanya melekat pada anggaran pemeliharaan rutin di Diskominfotik. Dari aspek privasi data, fitur penyamaran otomatis wajah dan KTP diperkuat sesuai amanat UU Perlindungan Data Pribadi. Dan terakhir, dari sisi kepastian hukum, indikator SLA dan mekanisme revisi laporan akan dikunci dalam Pergub atau SOP resmi sehingga seluruh OPD teknis terikat secara hukum untuk merespons laporan warga secara cepat dan akuntabel. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama tetap di indikator SLA resmi. SLA pengaduan berbasis kategori masalah ditetapkan sebagai bagian dari SOP resmi pelayanan Jaki agar kecepatan respon tidak bergantung pada kepastian admin masing-masing dinas. Yang kedua adalah prioritas klarifikasi berbasis AI. Pengembangan sistem klarifikasi otomatis diprioritaskan pada anggaran pengembangan Jaki bertahun berikutnya. Mengingat pretensi membahas bot-stack, fasilitas manual yang paling banyak dikeluhkan warga. Yang ketiga, pengiriman ulang laporan menjadi standar minimum pada keseluruhan kanal pengaduan digital pemerintah daerah, tidak hanya Jaki, sebagai wujud nyata prinsip fasilitas publik. Selanjutnya, validasi manual yang lambat dan penolakan laporan tanpa opsi perbaikan adalah akar krisis kepercayaan warga. Bukan buruk fitur frontend, Jaki Plus menjawab melalui otomatis klasifikasi berbasis AI dan fitur revisi laporan, sekaligus mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam arsitektur yang saling menguatkan. Baik, sekian dari kelompok 2. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan kesimpulannya kita bukan merubah
atau mengusungkan Jaki secara keseluruhan, tapi kita memanfaatkan platform Jaki yang sudah ada biar lebih terasa manfaatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.